Bule Culture Shock usai tinggal di Indonesia. Kami mengira sudah melihat segalanya, ternyata baru memahami arti kehidupan. Keren banget lihat ini. Hati-hati, Chef. Oke, gak ada. Gak ada orang. Yuk, gak ada. Satu kali ya. Satu kali ya. Coba ini aku tangkap. Coba. Ya. Ya, ini. Oke. Apa? Oh, buka lagi. Buka lagi. Buka. Buka lagi. Kena ituan kayu. Kayu ya. Ini apa mau minum? Ya. Coba yang segar lagi nih. Iya. Nah. Sini ya. Ya. Ah, Iya. cuma atas satu. Banyak wisatawan asing atau bule datang ke Indonesia dengan ekspektasi yang sederhana. Sebagian besar mengira Indonesia hanya menawarkan pantai indah, gunung yang memukau, dan kuliner yang lezat. Mereka berpikir pengalaman itu akan sama seperti negara-negara tropis lainnya. Namun, anggapan tersebut berubah total setelah mereka tinggal lebih lama di Indonesia. Bukan hanya keindahan alam yang membuat mereka terkejut, melainkan suasana kehidupan yang sulit mereka temukan di negara asal. Banyak dari mereka mengaku mengalami culture shock dalam arti yang sangat positif. Naik becak guys. Lihat becak tiba-tiba minta naik becak, anjay. Are you happy now? Mana dia? Becak. Naik beca. Oh, ini saya Banyuwangi langsung naik beca kita. Bagus ya. Halo. Baru sampai Banyuwangi kita naik beca, guys. Halo. Halo. Stres. Halo. Apa artinya, Pak? Oh, turis. Oh. Di Bekasi udah sedikit beca, guys ya. Udah nggak banyak ini. Kasih motor. Motor. Siapa namanya, Pak? Hah? Nama Bapak siapa? Pak Tusin. Pak Tusin. Ya, istri 1, anak 6, Eh, istri 7. Waduh, banyak bener. Kalau mau dari stasiun ke tempat ferry, ke tempat Grab, dianterin sama Pak Satusin. Guys. Ya. Siapa namanya Paknya? Pak Satusin. Pak Satusin tuh. Indonesia ternyata menghadirkan pengalaman hidup yang jauh lebih dalam daripada sekedar destinasi wisata. Salah satu momen yang paling membekas adalah suasana menjelang fajar. Saat langit masih gelap, mereka mulai mendengar lantunan tarahim dari masjid, disusul suara anak-anak dan orang dewasa mengaji yang terdengar lembut dari berbagai penjuru kampung. Tak lama kemudian azan subuh berkumandang, berpadu dengan udara pagi yang sejuk. Turis ini terkejut saat pertama kali mendengarkan azan subuh di Indonesia. Jadi ada akun TikTok yang membagikan pengalamannya ketika pertama kali di Indonesia, dan dia kagum dengan sesuatu yang sangat sederhana. Do you hear that? Prayers. I get to wake up to some prayers, get to relax and just hear these prayers, man. Shout out to all my Muslims. I love Indonesia so far. It's amazing. It's very peaceful. Hanya karena suara azan subuh, dia tertegun ketika mendengarnya. Dan dia juga berkata bahwa saat mendengarnya, dia merasa lebih rileks dan damai. Dan mungkin rasa itu adalah sebuah tanda bahwa ada sesuatu di dalam suara itu yang berbicara langsung ke hatinya. Bagi sebagian warga Indonesia, suasana itu mungkin sudah menjadi hal biasa. Namun bagi banyak orang asing, pengalaman tersebut terasa begitu menenangkan. Mereka mengaku belum pernah merasakan pagi yang begitu damai dan penuh makna. Saat matahari mulai terbit, pemandangan Indonesia kembali memberikan kejutan. Hamparan sawah yang masih diselimuti embun, kabut tipis di kaki pegunungan. Suara burung bersautan hingga warga yang mulai beraktivitas dengan senyum ramah menciptakan suasana yang sulit digambarkan dengan kata-kata. You enjoy with the view.
Selamat menikmati. Memasuki siang hari, rasa kagum mereka semakin bertambah. Di kampung-kampung Indonesia, mereka melihat kehidupan yang sederhana tetapi penuh kebersamaan. Anak-anak bermain tanpa sibuk dengan gawai, para tetangga saling menyapa, pedagang keliling yang akrab dengan warga, hingga tradisi gotong royong yang masih hidup di berbagai daerah. Hal-hal sederhana inilah yang justru membuat banyak bule merasa tersentuh. Mereka mengaku diterima bukan karena status atau asal negaranya, melainkan sebagai sesama manusia. Keramahan masyarakat Indonesia membuat mereka merasa seperti memiliki keluarga baru. Menjelang sore, suasana kembali berubah. Langit yang mulai berwarna keemasan, anak-anak bermain di lapangan, warga duduk santai di teras rumah. Aroma makanan dari dapur mulai tercium dan suara azan maghrib yang menggema menghadirkan nuansa yang berbeda lagi. Banyak wisatawan asing mengatakan bahwa setiap waktu di Indonesia memiliki karakter dan keindahannya sendiri. Pagi memberikan ketenangan, siang menghadirkan kehangatan interaksi sosial, sementara sore dan malam menawarkan suasana yang damai serta penuh kebersamaan. Tidak sedikit pula yang mengaku mengalami kesulitan saat harus kembali ke negara asal. Mereka merindukan suara kehidupan yang begitu alami, keramahan masyarakat hingga ritme hidup yang terasa lebih santai dan manusiawi. Pengalaman tersebut membuat pandangan mereka terhadap Indonesia berubah sepenuhnya. Mereka datang dengan harapan menikmati alam, tetapi pulang membawa pelajaran tentang arti kebersamaan, toleransi dan kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Indonesia bagi mereka bukan sekedar tempat untuk berlibur. Indonesia adalah tempat yang mengajarkan bahwa surga dunia bukan hanya tentang panorama yang indah, melainkan juga tentang manusia yang saling menerima, alam yang menenangkan, dan kehidupan yang membuat setiap harinya terasa istimewa. Tak heran jika banyak di antara mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang selalu memanggil mereka untuk kembali. Sebab di negeri ini, mereka merasa tidak hanya menemukan destinasi impian, tetapi juga menemukan rumah kedua yang selalu dirindukan. In a tropical, luscious green jungle is the exact life I have been looking for. Ayo, naik becak dong. Ya, sama saya. Bagus, bagus. Bagus. Lomba becak. Ada becak di sini. Halo, ada becak di sini. Ada becak. Ntar ada mak. Keliling. Oh iya iya. Iya. Daerah itu. Here in the crowd, I am so out of place.